Child grooming sering diawali bukan dengan ancaman tapi dengan kepercayaan yang dibangun perlahan. Ketika modusnya makin sulit dikenali, sejauh mana sistem kita mampu melindungi anak sebelum terlambat. Ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan anak. Belajar, bermain, berteman, hingga mencari tempat untuk bercerita. Namun ruang yang sama juga membuka celah bagi orang dewasa untuk membangun kepercayaan, memanipulasi hubungan, hingga mengarahkan anak pada eksploitasi seksual. Proses inilah yang dikenal sebagai child grooming. Riset Disrupting Harm di Indonesia menemukan sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual daring dalam 1 tahun. Jumlahnya diperkirakan setara dengan lebih dari 500 juta anak setiap tahun. Sementara UNICEF, Interpol, dan HPAT Indonesia mencatat antara 17 hingga 56% anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual daring tidak menceritakannya kepada siapapun. Praktik ini ditemukan di berbagai jenis platform, mulai dari media sosial, aplikasi pesan, hingga online gaming. Indonesia sebenarnya sudah memperkuat pagar perlindungan. PP Tunas melalui Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 mengatur lebih jauh kewajiban platform dalam melindungi anak di ruang digital. Namun regulasi dan fitur keamanan baru menjawab sebagian masalah. Ketika grooming sudah terjadi, tantangannya bergeser pada kemudahan anak mencari bantuan, kejelasan tindak lanjut setelah laporan dibuat, serta seberapa efektif platform mencegah dan meresponsnya. Di titik ini, perlindungan anak tidak cukup berhenti pada aturan dan fitur, tapi juga pada siapa yang memastikan anak benar-benar aman setelah kasus terungkap. Ya, di era modern ini ancaman terhadap anak tidak hanya mengintai di dunia nyata, tetapi juga menyusup masuk melalui layar perangkat digital yang mereka genggam setiap hari. Salah satu ancaman yang paling berbahaya, tersembunyi dan seringkali tidak disadari oleh orang tua maupun anak itu sendiri adalah child grooming atau proses manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Ketika child grooming dibangun lewat kepercayaan anak, apakah sistem perlindungan kita mampu mengenalinya sebelum terlambat? Kita akan membahasnya dengan pendekatan konstruktif jurnalisme atau jurnalisme konstruktif bersama para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada Komisioner KPAI Ibu Ai. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Bu Ai ya? Sehat, alhamdulillah, harus selalu sehat. Ada juga Direktur Eksekutif ICT Watch, Mas Indriyatno Banyumurti. Kita panggilnya Mas Ibe aja ya. Iya. Apa kabar Mas Ibe? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Dan kita juga yang penting, karena kita berbicara tentang emosional anak, psikolog anak dan remaja juga hadir di sini. Ada Vera Itabiliana. Selamat malam Mbak Vera. Sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi kami sebelumnya sudah berusaha mengundang Kementerian PPPPA, kemudian juga Komdigi dan juga ada perusahaan platform, tapi berhalangan untuk hadir. Tapi kita tetap akan berdiskusi karena kita tahu bahwa ini salah satu fokus kita, bentuk kepedulian kita terhadap child grooming yang lagi marak-maraknya dibicarakan begitu ya. Kita ingin tanya dulu dari sisi psikologi dulu Mbak Vera. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak mengalami istilahnya child grooming ini begitu? Oke, yang kalau kita bicara soal child grooming, ini tidak bisa dipandang sebagai satu kejadian ya. Tapi ini adalah satu proses yang butuh waktu lama gitu ya. Jadi si pelaku ini melakukan tahapan groomingnya tuh butuh waktu yang lama, jadi tidak instan gitu ya. Karena yang pertama dilakukan adalah memberi perhatian gitu ya, seolah-olah ini hubungannya yang menyenangkan. Biasanya juga ditutupi dengan misalnya mereka, kalau pengalaman dari beberapa kasus yang masuk ke saya gitu ya, jadi anak-anak ini main di satu game, video game, digital game, terus mereka bertemu dengan komunitas game itu, seru kan main bareng. Nah, mulai dari situ sebetulnya tahap awal groomingnya ada mulai dari situ. Jadi grooming ini sebenarnya adalah satu bentuk manipulasi terhadap anak yang dibungkus rapi gitu ya dalam bentuk perhatian gitu. Jadi anak didapatkan dulu, dia merasa diperhatikan, merasa orang ini baik, kok suka kasih aku pujian, suka kasih perhatian. Nah nanti biasanya kalau dari grup, mainnya grup rame-rame gitu, nanti kalau udah terasa dekat, intens, si pelaku ini sering kasih komen pujian-pujian gitu ya, nanti anak ini biasanya digiring ke
jalur chat yang lebih private, jadi cuma berdua aja. Nah, di situ juga ada waktu lagi yang dibutuhkan sampai anak-anak ini merasa percaya gitu. Ada satu kasus yang pernah datang ke saya nih, Bang Victor, anak ini ketahuan gitu ya, jadi korban grooming. Orang tuanya melaporkan ke polisi, terus ini diproses secara hukum gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu lewat, anak ini kembali chatting lagi dengan pelaku. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama, gitu. Nah ini saya mau menunjukkan bahwa bisa sebegitu termanipulasinya si anak. Walaupun dia sudah tahu ini salah, sudah ada proses hukum, tapi dia balik lagi nih chatting sama pelaku. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa sih, kan udah tahu ini nggak boleh, dia jahat sama kamu dan sebagainya. Berarti ada sesuatu yang membuat dia Betul. memberikan rasa percaya yang begitu besar. Si anak ini cuma simpel kalimatnya, habis dia baik sama aku. Ya, ada poinnya. Gitu. Poinnya baik. Jauh lebih baik dari orang-orang terdekatnya berarti. Betul. Oke. Pada awal proses itu, ketika orang mau pelaku ini ya, pelaku apakah child grooming itu dalam istilah child grooming, pelaku ini memang bermotif ingin berbuat jahat selalu dibarengi itu? Iya. Oke. Karena memang niatnya sudah untuk memanipulasi, mengambil keuntungan apapun itu ya, keuntungannya baik seksual atau ada yang berupa uang juga, secara finansial, gitu, berbagai macam tujuannya. Oke, Bu Ai dari KPAI gimana nih? Karena tadi pengalaman Mbak Vera juga cerita tadi ya, ketika anak sudah mengalami child grooming, tiba-tiba setelah kejadian diproses, ternyata masih berkomunikasi dengan orang yang sama, si pelaku ini sendiri. Ini artinya di titik mana sih sistem perlindungan anak ini seharusnya bisa masuk sebelum grooming, sebelum berkembang menjadi eksploitasi yang lebih lagi gitu? Ya, dari berbagai kasus child grooming ini saat ini menempati angka tertinggi. Di antara dua berikutnya, ini tren di dunia ya, dan kemudian dikonfirmasi dari berbagai kasus yang masuk ke kami, sekaligus dari berbagai lembaga pengaduan. Yang kedua, sextortion, sudah pada tahap pemerasan. Tetap melalui grooming dulu, dan kemudian ada transaksi dan lain sebagainya ya. Sebentar, ini kalau child grooming itu hanya bisa dialami oleh usia batas maksimalnya adalah kan anak-anak di bawah umur begitu ya. Ya, remaja saya SMP tentu masih. Konteksnya enggak di 18 tahun ke bawah itu tetap situasinya sama grooming, tapi memang berbeda eskalasi dan pendekatan di antara batas usia tertentu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa selain child grooming yang sedang tren tertinggi itu adalah sextortion ya tadi pemerasan. Yang ketiga yaitu AI generatif. Artinya ada manipulasi baru yang itu dari teknologi kita sebenarnya, yang kemudian ketidakmampuan atau belum pada fase anak-anak memahami gitu ya kebergunaan AI ini ternyata menjadi tempat dia bercerita, mencari arah, bahkan dia bagaimana melakukan langkah-langkah tertentu yang itu sebenarnya juga karena memang AI bukan untuk emosi, bukan untuk pendekatan psikologis, lantas tapi digunakanlah gitu, benar. Dan manipulasinya sangat tinggi, misalnya wajahnya bisa dia, tapi badannya yang lain ya, ada ketelanjangan di situ, tapi wajahnya dia gitu dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dari tiga ini di mana sebetulnya perlindungan pada anak-anak kita kok bisa semua itu menyasar gitu ya. Tentu saja selain yang saat ini nanti kita akan bahas komitmen setiap platform ya, setiap penyelenggara sistem elektronik, tetapi yang harus dipastikan bekerja adalah ekosistem terhadap perlindungan anak yang ada di dalam keluarga, pendidikan gitu ya, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, tentu kalau di sini ada yang mengalami dysfunction, satu saja ini akan masuk langsung pada ruang lingkup yang lebih besar, yaitu di dunia digital ini. Saya mengatakan ya, hari ini sebenarnya kita sedang berupayanya di situ ya, bagaimana membangun sinkronisasi antara ekosistem pengasuhan, baik itu secara konvensional maupun di digital parenting, dengan PSE, penyelenggara sistem elektronik, yang kita sedang saat ini ya kisaran 2 tahun ini gitu ya kira-kira, kan sedang mengalami sebuah pembaharuan, sebuah sistem yang bisa membangun keseimbangan, tetapi memang bolong-bolongnya ya, ini toh masih teradukan, masyarakat masih mengalami sebuah hal yang mudah kok, masih bisa dimanipulasi, anak-anak juga nggak punya akun tetap bisa mengunduh dan lain sebagainya. Nah, inilah memang ruang yang kami temukan dalam konteks pengawasan, sehingga memang yang harus dilakukan tentu saja selain memperkuat implementasi regulasi,
juga ekosistem di dalam pengasuhan dan perlindungan anak-anak kita secara nyata gitu. Oke. Dari ICT Watch, Mas Ibe, ini terhadap ruang digital nih yang digunakan anak-anak kita gitu kan. Begitu mudahnya anak-anak mengakses. Apalagi tadi dibilang tadi AI aja udah jadi sangat sudah bergeser makna dan tujuannya begitu ya, fungsinya begitu dijadikan sarana yang lain begitu. Kira-kira dari pemantauan ICT Watch begitu ya, di mana celah perlindungan anak dari orang dari grooming yang paling sering terlihat saat ini? Sebenarnya tadi sudah disampaikan Mbak Vera maupun Bu Ai ya, dari berbagai celah. Yang pertama di orang-orang terdekat tadi. Bagaimana si anak merasa perhatian orang yang tidak dia kenal itu lebih besar dibandingkan dari orang-orang sekitarnya. Itu jadi pintu masuk pertama. Yang kedua, di sisi teknologinya, kalau tadi Bu Ai kan bilang ekosistem, ini kan semua bicara itu. Jadi pertama di lingkungan keluarga, plus keluarga nggak cuma keluarga, tapi sekolah juga. Yang kedua juga ini platform. Platform juga seharusnya punya tanggung jawab lebih dong untuk melindungi anak. Bagaimana tadi pengalamannya Mbak cerita dari yang Mbak Vera sampaikan, bagaimana anak-anak itu biasanya dari platform game online atau platform grup yang lebih besar digiring ke platform private, dan itu juga apa ya, tidak ada gitu ya pembatasan oleh platform sampai saat ini untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Dan di sisi depannya juga ada regulasi. Betul, sekarang sudah ada PP Tunas, sudah ada regulasi apa segala macam. Is it work? Apakah sudah di enforce gitu ya? Itu masih jadi tanda tanya besar gitu ya. Jadi celahnya di mana ya? Ini semua harus kita tambah. Mulai dari, kalau saya nyebutnya ada 3 benteng itu, benteng terluar, regulasi dan willingness dari pemerintah untuk menjalankan perlindungan anak. Di benteng keduanya ada dari platform yang harus punya tanggung jawab besar untuk melindungi anak di platformnya. Dan yang lingkungan terkecil ada di keluarga dan lingkungan sekitar ya, sekolah dan lain sebagainya. Itu yang juga menjadi benteng terakhir sebenarnya gitu ya, yang kalau 2 ini jebol harusnya tetap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. ICT Watch ini kan memang istilahnya mengawasi istilahnya bidang IT ya, teknologi informasi. Kita tahu bahwa ketika child grooming ini terjadi, berproses, ini melibatkan digitalisasi, melibatkan istilahnya apa ya, ketika kita mempunyai perangkat, kemudian ada aplikasi, ada medianya yang bisa dia gunakan, baik media sosial, game atau apapun. Apakah Mas Ibe dan teman-teman di ICT Watch melihat bahwa ada kesenjangan antara fitur keamanan pengguna? Kemungkinan kan Komdigi juga sedang berusaha untuk membatasi penggunaan mobile game atau apapun sosial media untuk usia tertentu. Tapi begitu rumitnyakah pemerintah kita membuat satu regulasi ketika ada perusahaan digital yang mempunyai platform, oke, kita bicara media sosial. Media sosial Y misalnya hanya bisa digunakan oleh usia sekian. Itu kan bagaimana caranya supaya itu akan lebih efektif begitu ya dengan regulasi supaya tidak disalahgunakan, Mas? Oke, ini menarik. Sebenarnya udah jelas dari PP Tunas itu kemudian turun ke Permen PP Tunas ke 17 2025, Permen kemudian turun aturan-aturannya, ada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026, turunannya lagi ada Kepmen 140 tahun 2026. Kepmen 140 itu menegaskan. Jadi di PP Tunas itu udah diklasifikasikan ada platform yang punya resiko rendah dan resiko tinggi. Yang resiko tinggi udah nggak boleh di bawah 16 tahun pakai. Nah, untuk menentukan resiko rendah, resiko tinggi itu ada yang namanya self assessment, penilaian mandiri yang dilakukan oleh platform yang akan diverifikasi oleh Komdigi. Tetapi di Kepmen 140 dijelaskan ada 8 langsung disebut layanan jejaring dan media sosial yang sudah dianggap resiko tinggi sebelum self assessment. Jadi kita bisa maksudnya udah bukan Y lagi, udah disebutin Threads, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X ya sekarang, Bigo Live, Roblox, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Facebook, YouTube. Ya. Oh, YouTube, betul. Tapi YouTube itu populer, semua sudah mengenal. Betul. Itu udah disebutkan gitu. Nah,
permasalahannya itu udah ditegaskan Bu Menteri Komdigi sudah berapa kali bilang. Ngeri ya. Itu per Maret sudah ditegaskan, itu keluar aturannya dan sudah harusnya ditegakkan. Tapi sampai saat ini, saya kemarin 2 kali di bulan lalu itu ke penerimaan mahasiswa baru SMP sama ke anak kelas 5 SD di 2 sekolah yang berbeda. Pertanyaan saya pertama, ada yang tahu PP Tunas? Ada yang itu sangat 80%, 90% bilang nggak tahu. Oke. Sini siapa yang pakai medsos? Which is mereka di bawah 16 tahun semua dong. Hampir 100% angkat tangan. Ada masalah nggak ya? Ada masalah nggak sekarang dengan penggunaan medsos? Ada maksudnya ke-ban nggak akunnya? Enggak. Masih bisa pakai IG? Masih. Masih bisa pakai TikTok? Masih. Jadi sebenarnya apa ya? Saya belum bicara apakah PP Tunas ini ditinjau dari apa gitu. Tapi ketika peraturan seharusnya ada kan penegakannya seperti apa. Ya. Ini yang sebenarnya apa ya? Buat saya sih kok jadi agak mengerikan gitu ya ketika peraturan ada. Udah berapa kali Ibu Menteri sidak ke Meta lah, udah datang ke Google bikin acara ini, bikin acara itu. Tapi kok nggak dalam quote-unquote kok platformnya sendiri kok kayaknya tidak punya itikat untuk bisa menjalankan PP Tunas ini. Apa penegakannya ini atau saya juga nggak tahu kan kalau di belakang layar seperti apa, diskusi dengan antara platform dan Komdigi seperti apa. Beda sekali dengan Australia. Australia bilang 10 Desember 2025 media sosial tidak bisa digunakan untuk anak di bawah 16 tahun. Begitu 10 Desember 2025, langsung muncul pesan di HP anak-anaknya. Ada masalah dalam proses verifikasi ini aplikasi nih kayaknya ya. Oke, Mbak Vera, kalau dari sisi psikologis kita pengen tanya nih, kalau kita harus milih satu intervensi yang paling penting sebelum grooming ini berkembang lebih jauh lebih besar, lebih berbahaya bagi anak. Apa yang perlu dilakukan dari awal ketika kita tahu bahwa ada seorang anak yang sedang mengalami child grooming? Oke. Umumnya yang tahu kan itu adalah orang tua ya, yang tahu gitu ya. Anaknya cerita atau pada saat orang tuanya cek ketahuan gitu ya. Pasti reaksi yang pertama adalah marah, gitu ya. Marah dan menyudutkan anak. Kok kamu mau sih, kok kamu nggak cerita sih, kok kamu nggak lapor. Nah ini kalau disuruh pilih ya, kalau disuruh pilih satu apa yang harus dilakukan, nah mungkin pendekatan itu yang kita ubah gitu ya. Anak di sini kan korban gitu. Kita mau sementara gini, bayangkan anak ini menghadapi hutan belantara yang kita nggak tahu bahayanya datang dari sebelah mana gitu ya. Karena sudah ada aturan tapi tetap aja banyak celahnya gitu ya. Jadi kita bisa berdayakan anak ini untuk berkomunikasi, balik lagi sih, komunikasi lagi ya, untuk mengkomunikasikan apa yang aneh yang menurut yang dia temui gitu ya. Kok itu aneh ya? Kok si teman mainku ini kok tiba-tiba ngajakin aku ke private ya gitu ya. Nah, itu dia bisa langsung report, lapor. Kita bisa sediakan jalur reportnya kemana-mana gitu ya. Satu memang pasti ke orang tua yang kita harapkan. Jadi itu menurut saya, pesan saya kepada orang tua adalah itu yang harus dijaga sih. Bagaimana membuat anak bisa nyaman bercerita, melapor gitu ya. Sesuatu hal yang janggal ya dia temui di dunia digital, apapun itu gitu ya. Tanpa dia merasa takut disalahkan. Tanpa merasa takut terus nanti tiba-tiba gadgetnya semua diambil gitu ya, semua ditutup, nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah itu yang paling ditakutkan anak sebetulnya gitu. Nah itu yang harus harus dilakukan gitu. Jadi pendekatan ke anak seperti apa, dengarkan ceritanya, bilang kalau kita percaya, bilang bahwa ini bukan salahnya dia gitu ya, dan pastikan dia aman. Nah di sisi lain juga di platform yang digunakan anak mungkin juga bisa di sounding gitu ya, di bahwa ciri-ciri child grooming itu kayak apa sih, supaya anak juga aware gitu ya. Hati-hati loh, sesimpel misalnya muncul warning di game yang dia mainkan gitu ya, hati-hati loh kalau ada teman main game kamu yang biasanya begini terus tiba-tiba mengajak ini. Nah itu ada warning dan ada sistem pelaporan yang gampang dipahami anak dan dia bisa report sendiri gitu. Gitu. Setelah itu dia
mungkin bisa komunikasi dengan orang tuanya juga. Gitu. Kalau disuruh pilih salah satu, sebenarnya ada banyak, disuruh pilih satu sih. Iya, betul. Karena keluarga pasti yang paling mengenal karakternya. Tapi ada juga anak yang memang tertutup dengan keluarganya tertutup karena tidak mau curhat, takut ngebebanin. Nah, pikiran. satu lagi mungkin. Jadi kan tadi kan ekosistem ya, ekosistem memang kan banyak hal yang bisa dilakukan ekosistem. Tapi balik lagi tadi seperti contoh kasus di saya gitu ya, anak ini kenapa sih bisa mudah dimanipulasi? Karena ada orang-orang di sana yang mengisi gelas kosong yang ada di dalam diri anak. Nah, itu juga PR lagi buat di rumah, buat orang tua untuk memastikan supaya apapun yang dibutuhkan anak itu dia bisa dapatkan dari orang terdekatnya, orang tuanya. itu sudah pasti akan menjadi seseorang yang istilahnya apa ya, dirasakan paling berarti, begitu ya. Bu Ai dari KPAI, kalau kita lihat dari pengawasan atau pengaduan yang diterima gitu ya, bagian mana dari mekanisme perlindungan yang masih paling sering bermasalah? Kita mau cari celahnya gitu. Kenapa masih saja sulit sekali diberantas istilahnya gitu? Ya, saya harus fair ya, memang pendampingan orang tua yang paling besar itu. Karena ketika dia sudah ada penyerahan gadget dan boleh dipakai, itu seolah-olah dia sudah memiliki waktu, kapasitas gitu untuk melakukan penjelajahan di gadget ini sendiri. Semestinya penyerahan itu harus dengan sebuah rule of keluarga gitu ya, yang memang bagaimana cara penggunaan, berapa lama, misalnya sampai kapan, itu yang harus dibangun. Nah ini kerap kami memiliki survei tahun 2021, waktu itu masih situasi pandemi, memang 70% menyatakan tidak ada sebuah komunikasi ketika anak sudah diberikan gadget untuk bisa berselancar secara digital. Nah tentu ruang ini yang kadang-kadang apakah kita tidak mampu memanfaatkan sebagai ruang komunikasi, kemudian ruang edukasi. Ya, dan yang ketiga pengawasan, itu mungkin karena anak kadang-kadang tidak mau, kita sedang tidur diam-diam diambil, itu mereka memahami itu sebagai sesuatu yang sangat menghantam, melanggar dirinya, dan itu yang menggerus kepercayaan dia daripada berkomunikasi akhirnya mencari ruang lain ya, chat GPT dan lain sebagainya, itu tadi yang terjadi. Nah, saya melihat ruang yang paling pintu masuk adalah itu. Yang kedua, ini memang dia bisa berkamuflase menjadi sebuah ruang bermain, tempat mereka penerimaan antar sesama yang begitu besar. Jadi kami juga menerima banyak pengaduan itu awalnya ya grup gamer gitu. Terus di situ ada predator. Dan bahkan gamer ini juga tidak ragu-ragu gitu ya untuk semacam komunitas dan bertemu secara kopi darat gitu dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk kamuflase yang kemudian bermetamorfosa menjadi lingkungan anak-anak ini kemudian merasa ada kesenangan bersama, hobi bersama gitu. Dan ternyata bentuk-bentuk predator juga mereka diantaranya gitu ya, ada anak ini yang terpapar, kemudian lalu mereka mengajak temannya, kemudian dan lain sebagainya. Di Lampung Timur itu kami menemukan komunitas dan itu semuanya anak SD kelas 3, hampir satu kelas. Ada guru yang kemudian menyamar menjadi anak lagi gitu, di dalam grup itu barulah terbongkar. Dan itu satu orang yang melakukan untuk predator seks itu gitu. Nah, itu yang saya bilang, beberapa hal dari awal celah keluarga yang tadi ya, beberapa hal bisa lolos begitu saja, kemudian juga ada ruang bermain yang juga tidak diawasi oleh orang tua, dan berikutnya saya kira ruang-ruang predator itu sangat banyak ya, tidak hanya dalam ruang bermain anak-anak kita. Gitu. Oke. Kita ada waktu sekitar 4 menit lagi, tapi kita ingin closing statement dulu nih kira-kira. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah pilihan begitu ya, kira-kira apa yang istilahnya apa yang paling harus diubah sesegera mungkin supaya child grooming ini tidak terjadi begitu masif? Dari Mas Ibe dulu. Buat saya nggak bisa satu hal, tapi pendekatan dari hulu ke hilir. Di hulunya
peningkatan kapasitas orang tua. Tadi Bu Ayu udah menyampaikan gitu, pendampingan orang tua penting. Jadi peningkatan kapasitas orang tua, sekolah dan juga anak ini literasi digital harus ditingkatkan. Ini bagaimana semua orang berkolaborasi, termasuk platform juga jangan ngejar ininya, tapi juga kejar edukasinya. Di sisi tengah, platform teknologi platform harus terus berusaha safety by design untuk memperhatikan kepentingan anak. Dan di ujung adalah penegakan regulasi oleh pemerintah. 3 hal itu dari hulu ke hilir itu harus dijalanin bareng. Nggak bisa satu ini doang orang tua ditingkatin kapasitasnya, cuman teknologinya juga bolong atau regulasinya tidak kuat, nggak bisa. Jadi 3-tiganya harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah target market juga gitu ya. Mbak Vera, kira-kira nih yang paling realistis saja supaya child grooming ini tidak terjadi begitu, Mas? Ya paling realistis ya mohon maaf nih orang tua lagi ya gitu ya. Jadi pendampingan orang tua di mana tadi Bu Ai juga sudah sebutkan bagaimana orang tua terus belajar ya, terus berusaha untuk menjadi tempat yang aman buat anak untuk menciptakan apa saja gitu yang dia temui di luar sana, mau di dunia nyata, mau di sekolah, maupun di dunia digital gitu. Dan untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi hal-hal tertentu yang janggal, nah itu juga penting dibangun ya di rumah bersama orang tua. Oke, orang tua keluarga lagi. Ini KPAI juga sama nih kayaknya nih. Yang paling realistis supaya tidak begitu masif terjadi child Kalau grooming. ekosistem sama, tapi peningkatan literasi itu kita meningkat dong dari cakap ke aman. Ini keamanan ini yang saya kira masih gimana ya? Kalau sudah mengalami baru kita ternyata harus aman gitu loh. Gimana menggeser itu ya, Mas Ibe, Mbak Vera? Harus kepentok dulu. Iya, kepentok dulu. Harus mengalami dulu Iya, baru. aman berdigital itu mengandung pengertian, dia juga paham ketika dia mengalami ancaman. Harus melapor, harus take down, harus pergi dari lingkungan itu, dan bagaimana memitigasi diri supaya bisa kembali ya kehidupan secara wajar. Jadi cabe itu cakap, lalu aman, lalu berbudaya, dan beretitude. Ini hal yang menurut saya lapis literasi yang harus seimbang dan semuanya dimiliki. Oke, kalau anak-anak konteks cakap, karena cakap ini juga nanti akan berkembang, dia akan betapa besar rasa ingin tahu. Makanya keempat hal inilah yang menuntut semua ekosistem, baik itu dalam regulasi kita maupun tadi penyelenggara sistem elektronik dan literasi kita mau tidak mau meningkatkan kecakapan dan kemudian keamanannya. Baik, semoga nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang jadi korban child grooming. Terima kasih banyak Mbak Vera, Mas Ibe dan juga Bu Ai sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime. Selamat malam, terima kasih banyak.